Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga di masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muhammadiyah adalah bentuk respon Kiai Dahlan atas situasi yang tidak menguntungkan yang dialami kaum muslim Indonesia. Dunia Islam tengah goyah. Imperium Turki Utsmani mulai rapuh. Sementara berbagai negeri muslim termasuk Indonesia dijajah oleh bangsa barat, melahirkan kemiskinan, ketertinggalan, dan kebodohan. Pada tahun 1912, Kiai Dahlan bersama para koleganya di Kauman mendirikan Muhammadiyah. Nama organisasi ini mengandung usaha untuk mengikuti keteladanan Nabi terakhir, Muhammad SAW. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah di awal pendiriannya itu dijelaskan bahwa sasaran yang hendak dicapai Muhammadiyah ialah menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra, khususnya di Yogyakarta, serta memajukan pengetahuan agama anggotanya. Dari sebuah lembaga induk ini lahirlah lembaga lainnya yang menjadi tempat penyaluran aspirasi para anggotanya. Antara lain, Aisyah pada tahun 1919, dan Pathfinder Muhammadiyah yang kemudian menjadi Hizbul Wathan pada tahun 1921. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu di dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukan sebagai khatib dan para pedagang. Faktor objektif berdirinya Muhammadiyah keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk berdirinya organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran, surat Al-Imran 104 dan surat Al-Ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Ada pula faktor internalnya,
adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin pada dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubangi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Sejak berdiri pada 1912, Perserikatan Muhammadiyah terus berupaya menciptakan solusi atas masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Salah satunya di dunia pendidikan, Muhammadiyah merintis sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang tak mampu masuk sekolah Belanda. Kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri, berupaya mencari konsepsi baru sistem pendidikan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan kaum pribumi. Sebagai pendidik, Kiai Dahlan melakukan 4 hal penting dalam mendidik kader-kadernya. Pertama, mendidik dengan Qur'ani, yakni meneladankan Qur'an kepada umat dan menjadikannya sebagai inspirasi dan ruh dalam setiap pergerakan. Kedua, Kiai Dahlan mendidik dengan toleransi. Ia memiliki pribadi yang pandai bergaul dengan siapa saja, bahkan lintas agama, budaya, dan etnis. Ketiga, Kiai Dahlan memiliki sikap ikhlas dalam mendidik. Waktu dan hartanya ia curahkan demi membantu dan mencerdaskan anak bangsa. Keempat, melakukan pembaruan dalam gerakan juga menjadi cara Kiai Dahlan mendidik kadernya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus diwujudkan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengembangkan misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Kiai Ahmad Dahlan tutup usia pada tahun 1923 pada usia 54 tahun. Ia dimakamkan di Kampung Karakajan, Yogyakarta. Meninggalnya Kiai Dahlan bukanlah akhir dari organisasi yang ia dirikan. Walau telah lama wafat, legasi Kiai Dahlan masih terus hidup bahkan kian maju. Angka-angka berjumlah besar dengan jangkauan geografis yang luas, kini lekat dengan institusi pendidikan dan sosial yang dikelola oleh Muhammadiyah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, universitas, hingga klinik dan rumah sakit. Ada pula visi dan misi Muhammadiyah, yaitu visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar dan segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat muslim, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah yang pertama ada menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kita punya 127 rumah sakit, sekitar 365 klinik balai kesehatan, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, termasuk yang di Papua, di NTT dan sebagainya. Di Kupang, Universitas Muhammadiyah yang besar, mahasiswanya sekitar 7.000, mayoritas saudara-saudara kita yang non-muslim. Dan mereka juga belajar agamanya masing-masing, di samping belajar al-Islam dan ke-Muhammadiyahan. Itulah cara Muhammadiyah membangun. Muhammadiyah itu inklusif, Muhammadiyah itu NKRI. Cuman Muhammadiyah ini tidak pandai berretorika,
Jarang Muhammadiyah NKRI harga mati, ya. Jarang bilang Bhinneka Tunggal Ika, tapi mempraktekkan NKRI harga mati itu dan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam perbuatan nyata yang mencerdaskan, mencerahkan dan memajukan. Ada pula faktor internalnya adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin pada dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubangi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Muhammadiyah harus menaklukkan dunia. Itulah pesan utama atau wasiat pendiri Muhammadiyah yang disampaikan kepada murid-muridnya di Kampung Kauman, Yogyakarta pada awal abad ke-20 ketika kualitas sumber daya umat Islam pada umumnya masih sangat rendah. Pada saat yang bersamaan, di luar Hindia Timur, terutama di negara-negara Muslim di Timur Tengah, umat Islam masih dalam cengkeraman kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Melihat kondisi umat Islam yang terbelakang, maka wasiat Kyai Haji Ahmad Dahlan itu seperti mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin gerakan Islam yang berpusat di pojok barat daya Kampung Kauman yang hanya diikuti oleh pemuda-pemudi dalam hitungan belasan orang mampu menaklukkan dunia? Kyai Haji Dahlan juga berpesan kepada murid-muridnya, Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka, teruslah kamu bersekolah menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan lain-lain, kembalilah kepada Muhammadiyah. Bagi masyarakat awam, pesan sang pendiri Muhammadiyah kepada para kader maupun aktivis muda waktu itu mungkin hanya dianggap sebagai nasihat pelipur lara atau motivasi pembangkit semangat agar mereka tidak patah arang. Mengingat beratnya tahapan merintis organisasi yang berbeda jauh dari kebiasaan umum pada masanya. Namun, pesan Kyai Haji Ahmad Dahlan tersebut akan ditangkap secara berbeda dalam perspektif para mujadid atau para pemikir visioner seperti murid-muridnya yang dengan penuh keyakinan, semangat, dan ikhlas berjuang menjalankan roda persyarikatan Muhammadiyah. Faktor eksternal atau faktor lain yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tanpa dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra ataupun diserahkan kepada misi Anzending Kristen dengan bantuan finansial dari pemerintah Belanda. Pendidikan demikian daripada awal abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota, sejak dari pendidikan dasar sampai atas yang terdiri dari lembaga kolonial. Terdapatlah dua macam pendidikan di awal abad 20, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan kolonial. Kedua jenis pendidikan ini dibedakan bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai tetapi juga kurikulumnya. Muhammadiyah harus hidup. Muhammadiyah akan hidup buat seluruh dunia. Muhammadiyah ialah menjadi bapaknya dunia, yang akan mendidik dunia menjadi baik dan benar. Kaum Islam di dunia akan bertakluk pada Muhammadiyah. Kyai Haji Ahmad Dahlan berwasiat kepada murid-muridnya. Wasiat sang kiai ini terekam dengan baik oleh salah seorang muridnya yang bernama Haji Abdul Aziz, Huf Redaktur.
Suara Muhammadiyah pada tahun 1927. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.